Suatu hari cahaya kenabian muncul di kota Mekah. Abdul Muthalib yang berada di atas Ka'bah juga melihat cahaya itu. Ia pun segera turun dari atas Ka'bah. Tiba-tiba patung berhala yang menghiasi Ka'bah berjatuhan satu persatu. Ia lalu keluar dan melihat air Zam-Zam tumpah ruah. Kemudian ia mengikuti asal muasal cahaya tersebut. Ternyata cahaya itu berasal dari rumah menantunya Sayyidah Aminah. Ia pun masuk dan melihat seorang bayi yang telah lahir dan sedang digendong oleh ibunya. Esoknya sebagai rasa syukur, ia memberikan makanan kepada para penduduk di kota Mekah. Seperti penduduk Mekah lainnya, setiap anak yang lahir diberi nama dengan nama kesukuannya di depan Ka'bah. Tiba giliran Abdul Muthalib, ia membawa cucunya dari gendongan ibunya, Sayyidah Aminah. Ia langsung menuju Hajar Aswad dan menyentuh batu itu. Tidak berapa lama kemudian, kunci Ka'bah bergerak terus-menerus. Abdul Muthalib langsung masuk ke dalam Ka'bah. Setelah ia keluar, ia pun memberi nama cucunya Muhammad. Orang-orang bertanya-tanya, nama apa itu? Tidak ada nama berhala dengan nama Muhammad. Abu Thalib langsung maju dan menegaskan namanya adalah Muhammad, tidak bisa diubah lagi. Inilah kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita lanjut lagi kisah-kisahnya. Suatu hari di pasar kota Mekah, seorang ibu yang menggendong anaknya berusaha menjajakan ASI. Tapi tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ia adalah Halimah Sa'diyah. Suaminya Haris hanya mendapatkan sedikit uang dari menjual susu ternaknya. Ia pun berniat untuk menjual unta mereka. Ia pun membawa unta itu untuk disembelih ke tukang daging. Sebelum unta itu disembelih, unta itu tiba-tiba berontak dan berlari. Haris dan Halimah langsung mengejarnya. Unta itu perlahan-lahan berhenti di suatu rumah. Unta itu pun duduk di depan jendela sambil melihat bayi yang sedang tertidur. Ternyata itu adalah rumah Muhammad. Sayyidah Aminah melihat tamu datang, ia lalu mengajak Halimah untuk masuk dan memberikan makan. Saat Halimah mengistirahatkan bayinya, ia melihat seorang bayi di atas ayunan. Ia pun menghampiri bayi itu. Sembari mencium tangannya dengan lembut, Halimah pun menggendong Muhammad dan meminta izin kepada Aminah untuk menyusuinya. Karena melihat Muhammad sangat kelaparan, Sayyidah Aminah sangat bahagia karena ia tidak mempunyai susu. Ia pun mengizinkan Halimah untuk menyusui Muhammad. Inilah kisah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan ibu susunya. Saat ini Aminah sedang menggendong Muhammad dengan sedih. Ia tidak rela berpisah dengan bayinya. Hal ini dikarenakan Muhammad akan dibawa Halimah ke kota tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, hujan tiba-tiba turun. Kota itu pun menjadi berkah sejak kedatangan Muhammad. Tanah yang tandus menjadi subur dan ternak-ternak mereka pun menjadi gemuk. Hingga ternak mereka pun memberikan banyak susu. Sementara di tempat lain, ibunya Sayyidah Aminah sangat merindukan anaknya. Ia mengayun-ayun tempat tidur Muhammad. Setelah beberapa waktu yang lama, tibalah hari Muhammad kembali ke kota Mekah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ketika ia meregangkan jari jemarinya, ia melihat bangunan berwarna emas yang sangat berkilauan. Seseorang pun memanggil namanya Muhammad. Ketika ia membuka tangannya, ia melihat seseorang wanita yang tersenyum dan melentangkan tangannya untuk menggendong Muhammad. Sayyidah Aminah sangatlah bahagia bertemu kembali dengan anaknya. Ia terus mencium dan bermain dengan Muhammad. Esoknya semua orang berkumpul. Mereka tertunduk lesu dan sedih melihat nasib Aminah.
Abdul Muthalib lalu mengatakan Muhammad harus kembali bersama Halimah dan anak-anak lainnya. Mengetahui itu, Aminah sangat kecewa. Ia lalu mengatakan kepada Abdul Muthalib, "Mengapa aku harus kehilangan anakku lagi? Aku sudah kehilangan ayahnya sebelum dia lahir. Semua ibu pasti ingin hidup bersama anaknya." Abdul Muthalib lalu menjawab, "Setiap cinta membutuhkan pengorbanan. Ada yang lebih mencintainya daripada kita." Inilah pengorbanan Sayyidah Aminah. Mari kita lanjut ceritanya di next part.